berkiprah ya sebagai cawapres daripada Pak Prabowo. Kalau dari saya sementara seperti itu. Ketum izin. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin kalau dari kita cukup, tapi kalau ada pertanyaan, tapi mungkin kita batasi Pak ya. Bagaimana nanti pergulatan akademik di sana, kami juga para advokat ini sebenarnya paham ya bagaimana hukum konstitusi itu ya kan, azas-azas dan nilai-nilai konstitusi itu yang terus bergerak dinamis, jadi tidak flat di satu tempat. Artinya apa? Kalau dulu saya bisa katakan kalau dulu suatu nilai, suatu pasal ya yang ada pada undang-undang itu bersifat inkonstitusional, pada saat di kemudian hari itu bisa konstitusional. Jadi hal itu artinya dari sudut pandang kami secara hukum itu sangat memungkinkan. Tapi dengan catatan ya bahwa kita sepenuhnya menyerahkan bagaimana pergulatan atau pertarungan argumentasi dari para pemohon dan termohon yang akan ditampung oleh mereka ya. Yang kedua juga kami pengen menyoroti sebenarnya bahwa kenapa harus ada batasan di usia 40? Parameternya juga apa? Ya kan? Parameter usia 40, sedangkan di undang-undang sudah dijelaskan bahwa orang itu berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Nah, ketika berhak untuk memilih itu batasan usianya jelas. Ya kan, ketika sudah dewasa secara hukum 16-17 tahun mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk melakukan pilihan. Tapi ketika untuk dilakukan untuk dipilih, kenapa umurnya dibatasin kan gitu. Nah, ini kan menjadi suatu apa namanya itu dialektika yang ada nanti di Mahkamah Konstitusi untuk melihat kenapa harus ada batasan umur dan perbedaannya apa dan parameternya atau landasan filosofis umur 40 itu apa. Ya kan, itu yang akan diuji, yang akan di-challenge ya kan. Nah kan selain itu juga yang kedua kan isunya selain batas usia juga kan ada kalau sudah pernah menjabat, tidak harus 40 tapi sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah ya dari sudut pandang kita secara hukum bahwa itu masuk akal juga. Kenapa masuk akal? Karena memang untuk menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia tentunya butuh pengalaman sebagai kepala daerah dulu atau apa. Jadi landasan filosofisnya sudah ada sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menyikapi hal tersebut dan memberikan putusan yang tepat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat pada saat ini ya. Nah, yang kedua kaitannya dengan serangan hoax, fitnah terhadap Pak Prabowo ya, memang dari dulu narasinya akan selalu ada. Kita sudah sama-sama paham dan kita sangat siap. Jadi kita siap. Sekarang ini sudah terdaftar 700 advokat. Itu 80% masih di Jabodetabek, 20% di daerah juga. Ketika kita sudah sounding ini mungkin kita akan ada sekitar 2000 advokat yang sudah siap bergabung dengan kita, dengan advokat lisan. Nah, kita menawarkan diri kepada Pak Prabowo dan tim pemenangan untuk bersama-sama bahu-membahu mengadvokasi dan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun, ya kan, frame-nya untuk mengawal Pak Prabowo, berikut Mas Gibran untuk menjadi pemenang ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman? Apa itu politik dinasti? Itu satu, tidak ada definisi hukum ya apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Yang kedua bahwa setiap orang itu undang-undang dasar itu sudah jelas dan tegas berhak untuk memilih, berhak untuk dipilih. Jadi clear tentang masalah itu. Jadi kalau dikatakan politik dinasti sifatnya ya kan, kalau serangan itu nanti ditujukan kepada
Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sifatnya sangat subjektif. Satu, yang kedua, kami melihat itu merupakan black campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, ya, lawan-lawan politik Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mungkin nanti dengan Mas Gibran, terutama lawan politik dari Pak Prabowo yang memang saat ini sudah mulai gelisah karena arah dukungan dari berbagai elemen dari grassroots massa itu sudah jelas. Kita bisa lihat partai politik yang berdiri di belakang Pak Prabowo saat ini, ya, yang dibilang koalisi. Saya tidak bilang koalisi besar. Artinya apa? Beliau sangat akomodatif, mengedepankan persatuan, sangat mengedepankan persatuan gitu loh. Karena itu yang kita perlukan saat ini. Yang negara perlukan saat ini adalah persatuan. Jadi ambil contoh pada saat kita COVID kemarin ini sebenarnya kan sudah pernah juga disampaikan oleh Pak Prabowo dan berbagai hal. Kalau kita nggak bersatu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi nggak bersatu kemarin, kelar kita. Yeah. Masalah COVID nggak akan selesai kalau Pak Prabowo terus menjadi di luar, ya, tidak berada dalam pemerintahan. Beliau mengorbankan diri beliau untuk dibully, untuk dihujat, untuk dihina demi persatuan gitu. Nah, itu yang memang menjadi lubang yang seolah dianggap narasi-narasi negatif ke beliau. Tapi pada akhirnya, pada titik tertentu, semua masyarakat akhirnya tahu bahwa yang dikedepankan beliau adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi, ego, wah jadi oposisi aja lebih enak, ya kan? Apa ini kan? Nah, tapi beliau kesampingan itu. Saya rasa begitu. Yang lain? Afiliasi secara langsung, koordinasi dengan pihak-pihak Pak Prabowo tidak ada, nggak ada sama sekali. Murni benar-benar para advokat, para pegiat seni, ya, para segala unsur di belakang kita ini backgroundnya macam-macam. Afiliasi politiknya di 2004, bukan semua pendukung Pak Prabowo. 80% pendukung Pak Jokowi malah. Ini pendukung Pak Jokowi nih, beliau samping saya ini, tapi beliau jatuh hati dengan Pak Prabowo. Akhirnya jatuh hati, ternyata Pak Prabowo ada sisi lain dari beliau yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi ketika hal itu semua berubah pikiran, semua berubah arah dukungan bahwa Pak Prabowo lah yang pantas dan sanggup untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi di 2024 di 2029. Terakhir, apa intisari apa yang kita katakan bahwa karena kami memang tidak ingin terlibat ke dalam politik praktis yang ada dalam struktur sekat-sekat partai politik. Kalau masalah itu biar yang teman-teman dari partai lah yang lebih tepat untuk menjawabnya. Kami tidak dalam posisi memposisikan diri untuk ngatur PDI, ngatur Gerindra, ngatur yang lain, harus kita di dalam posisi itu. Kami dengan tulus sanubari kami bahwa dengan pertimbangan yang kita sampaikan tadi bahwa Mas Gibran adalah sosok yang paling tepat untuk mendampingi Pak Prabowo di 2024. Terakhir ya. Lanjut, masih sambung dengan yang tadi. Karena kita dibatasi. Parpol koalisi. Ya, kita serahkan semua. Kabarnya sore ini ada penggodokan, ngomongin masalah apa. Kami serahkan semuanya. Tapi yang penting aspirasi kami ini untuk ditangkap, untuk disambut oleh Pak Prabowo dan tim pemenangan. Itu yang pengen kita sampaikan. Di samping itu juga mau kita daftar masuk di frontliner Rumah Besar Relawan juga. Jadi mudah-mudahan insya Allah hal ini bisa ditanggapi dan ditampung oleh Pak Prabowo dan parpol koalisi yang lain. Karena nggak ada strategi khusus. Kami nggak main di politik praktis seperti itu. Ya, terakhir belakang. Udah ya? Ya terakhir.
Bukan dari analis politik. Saldo dia gitu kan kalkulasi hitung-hitungan kita nggak ngerti masalah itu. Yang kami tahu yang secara dari sanubari kami bahwa Mas Gibran yang paling pantas saat ini. Nah, balik lagi. Kalau nanti ujungnya bagaimana kami serahkan semua ke Pak Prabowo. Karena kami tahu persis Pak Prabowo semua tindakan politis ke depannya itu didasarkan atas persatuan untuk keinginan luhur dia memajukan Indonesia ini ke depannya. Amin. Ya. Jadi Jadi siap ya. Saya rasa cukup. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dong, Pak. Ulangi lagi. Golkar. Sorry. Prabowo! Mana? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.